Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Nur Luda, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri Mojoagung akan menyampaikan info sesi demonstrasi kontekstual mode 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 kriteria utama dalam penyusunan RPP berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yakni tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan jelas dengan kalimat lengkap dan mengandung keterangan tentang audience, behavior, condition, dan degree. Poin kedua yakni kegiatan pembelajaran harus berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan, dan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Poin yang ketiga yakni program penilaian mendeskripsikan strategi alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan juga instrumennya dan juga penilaian yang dilakukan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Poin yang pertama yakni tujuan pembelajaran. Pada RPP KD 4.4 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks news item, lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana, koran, radio, atau TV. Diberikan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yakni diberi news item teks, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks news item dan mengamati cara penggunaannya seperti yang dicontohkan secara mandiri. Yang kedua, diberi news item, siswa mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan teks news item dengan benar kritis. Yang ketiga yakni diberi news item teks, siswa mampu menangkap makna, mengetahui topik, ide pokok, informasi tersirat dan tersurat, serta makna kata secara kontekstual dan percaya diri. Pada poin kedua, kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 yakni pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, guru membuka kelas dengan salam dan mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran siswa sebagai wujud sikap disiplin. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa. Kemudian, guru motivasi siswa dengan menyampaikan manfaat materi pembelajaran pada saat itu. Kegiatan inti terbagi menjadi 5. Yang pertama yakni observasi. Siswa dimotivasi dan dipandu untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka juga diberi tayangan video dari link YouTube dan juga bahan bacaan hasil dari browsing di internet terkait materi teks news item secara antusias. Yang kedua yakni critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pembelajaran seperti kosakata yang belum tahu artinya secara percaya diri. Yang ketiga yakni collaboration. Siswa mengumpulkan informasi mengenai teks news item berita secara komprehensif dan kolaboratif. Guru membentuk grup yang terdiri dari 3 atau 4 siswa untuk memahami teks berita tentang kriminal dan mengidentifikasi bagian-bagiannya secara santun. Yang keempat yakni communication. Kelompok peserta didik atau siswa menyampaikan hasil pengumpulan informasi, menangkap makna teks news item yang didapat secara lisan dan kolaboratif. Peserta didik menjawab kuis yang disediakan dalam bentuk PowerPoint secara percaya diri. Yang kelima yakni creativity. Siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait memahami konsep teks news item atau berita, kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil menangkap makna dengan menjawab 10 soal yang disediakan secara percaya diri. Untuk kegiatan penutup, guru bersama siswa merefleksikan dan membuat rangkuman tentang poin penting yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung secara kolaboratif atau bergotong royong. Kemudian, guru mengapresiasi siswa lalu mengajak berdoa untuk penutup kelas sebagai bentuk dimensi pertama profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yakni program penilaian. Ada 4 poin dalam penilaian yakni penilaian sikap, penilaian proses, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Penilaian sikap dan proses diambil dari 3 penilaian yakni observasi, diri sendiri, dan teman sebaya. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku siswa sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan ini langsung dilakukan oleh guru tersebut. Penilaian diri sendiri. Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada siswa, maka siswa diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun, agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri sendiri, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Singkatnya, format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu.
Untuk penilaian teman sebaya hampir sama dengan penilaian diri sendiri. Penilaian ini dilakukan dengan meminta siswa untuk menilai temannya sendiri. Seperti halnya dengan penilaian diri sendiri, hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Untuk penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis dalam bentuk soal uraian atau soal pilihan ganda. Jadi, siswa bisa memilih salah satu di antaranya. Penugasannya yakni siswa menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja, kemudian meminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas dengan baik, dan kemudian mengumpulkan tugas tersebut. Untuk penilaian keterampilan, siswa diberikan kebebasan untuk memilih presentasi dari bentuk PowerPoint, poster, infografis, dan lain sebagainya. Dengan aspek yang dinilai seperti kesesuaian respon dengan pertanyaan, keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa, dan pelafalan. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran siswa berdiferensiasi. Sebagai refleksi, yang pertama yakni tujuan pembelajaran harus disampaikan dengan jelas dalam kalimat lengkap dengan keterampilan audience, behavior, condition, dan degree. Yang kedua, kegiatan pembelajaran harus implikatif. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan keterampilan yang akan dikembangkan dan mendukung kebutuhan belajar siswa secara diferensiatif. Yang ketiga, program penilaian meliputi keterampilan, proses, dan sikap dengan strategi dan instrumen penilaian yang lengkap serta mendukung siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai tujuan pembelajaran dengan bentuk hasil bervariasi. Demikian info sesi demonstrasi kontekstual modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.